Selamat malam rekan-rekan semua. Teman-teman menyadari nggak kalau ada perubahan yang terjadi dalam kalender kita? Di tahun-tahun sebelumnya, kalender kita menyatakan waktu kenaikan Yesus Kristus adalah kenaikan Isa Al-Masih. Dan pemerintah sejak tahun ini atau 2024 menggantinya dengan kenaikan Yesus Kristus. Dan itu lebih spesifik buat kita semua. Nah, tapi teman-teman, saya mau mengajak kita semua malam hari ini untuk belajar apa sih dan ada nggak perbedaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu sendiri. Dan saya mau mengajak teman-teman untuk melihat tayangan 3 tahun lalu yang pernah disampaikan oleh Evangelis Bejoli, dan teman-teman akan melihat alasan dan mengapa hal itu apakah sama atau berbeda, dan mana yang kita akan percayai untuk kita teruskan dalam kehidupan kita. Baik, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat malam dan kita berjumpa lagi untuk saat ini membicarakan satu tema yang relevan di sekitar kita, yaitu apakah Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. So, aku sebagai orang Kristen yang hidup di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu negara kita, Indonesia. Nah, fakta ini tentu membuat telinga kita itu jadi akrab ya, mendengarkan sebutan Nabi Isa, atau Isa Al-Masih, atau Isa Ibnu Maryam, yang berarti Isa Putra Maria. Saya kira kita seringkali mendengarkan sebutan-sebutan itu dipakai oleh umat Islam yang mungkin menjadi sahabat, saudara, atau kerabat kita. Demikian pula bahkan sebagian orang Kristen di Indonesia bahkan memilih untuk menyebut Yesus dengan sebutan Isa. Khususnya ketika mereka berbicara dengan saudara-saudari Muslim. Nah, dalam pengalaman pelayanan saya menemukan bahwa ada banyak kebingungan, bahkan kesalahan, kesalahpahaman dari banyak orang Kristen khususnya tentang apakah Yesus itu sebenarnya sama dengan Isa Al-Masih. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah demikian, saudara. Apakah Yesus Kristus yang dibicarakan dalam Alkitab dan kekristenan itu sama dengan Isa Al-Masih yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membaginya menjadi 2 bagian atau 2 pertanyaan, saudara-saudara, supaya kita bisa lebih jelas dan lebih mudah mengikutinya. Yang pertama adalah, apakah Isa Al-Masih yang dibicarakan dalam Islam berusaha untuk merujuk atau membicarakan pribadi atau orang yang sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab dan kekristenan? Itu yang pertama. Dan kalau kita mencoba menjawab pertanyaan yang pertama ini, jawabannya saya kira jelas adalah ya. Suku hal ini mirip ya, seperti ketika kita sedang berdiskusi, ngobrol tentang politik nasional Indonesia, dan ada orang yang menyebut nama Jokowi. Nah, ketika yang dia sebutkan adalah Jokowi, dan kita sedang diskusi politik nasional, maka kita langsung merujuk kepada Joko Widodo. Kira-kira demikian. Jadi ini sedang membicarakan orang yang sama ini, antara Jokowi dan Joko Widodo. Karena konteksnya kita bicara politik nasional. Atau mungkin contoh lain adalah Ahok dan Basuki Cahayapurnama. Ini sedang merujuk orang yang sama. Saya tahu tentu saja ada orang-orang lain yang punya nama Jokowi atau Joko Widodo atau bahkan Ahok. Bukan satu orang. Tetapi kalau kita berbicara tentang konteks politik, nasional, dan kita sedang membicarakannya dalam sebuah konteks yang jelas, maka kita tahu bahwa nama-nama itu berupaya untuk merujuk ya pribadi yang sama. Nah, demikian pula dengan sebenarnya Isa Al-Masih, saudara-saudara. Ya, di dalam Al-Quran, nama Isa itu muncul 25 kali. Dan setidaknya, ya, selain dari kemunculannya 25 kali, setidaknya ada 90 ayat di dalam Al-Quran yang merujuk, membicarakan tentang Isa Al-Masih
walaupun tidak selalu menyebut namanya. Dan itu tersebar dalam belasan surat dalam Al-Quran. Suku memang kadang-kadang kemunculannya itu sangat singkat, pendek, tetapi kemunculan nama Isa dan ayat-ayat tentang Isa itu tidak bisa dikatakan sedikit di dalam Al-Quran. Walaupun juga tidak bisa dikatakan sangat banyak. Suku dikasih Tuhan, nah di dalam ayat-ayat tersebut, di dalam Al-Quran misalnya, Isa Al-Masih itu terkadang dikaitkan dengan golongan yang disebut Nasrani. Dan golongan Nasrani ini jelas menunjuk pada orang-orang Kristen yang memang sudah ada di Jazirah Arab sebelum Muhammad dan pada saat Muhammad dan bahkan sampai hari ini. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita tidak perlu terkejut ketika misalnya melihat bukan hanya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia menyebut nama Isa, dan itu kalau kita baca kelihatan sekali berupaya membicarakan pribadi yang sama dengan Yesus di dalam Alkitab. Tapi kalau kita membaca terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, maka nama Isa itu menggunakan Jesus. Dan ini tentu saja merupakan sebuah pemilihan penerjemahan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh saudara-saudara kita. Dan itu berarti memang berupaya untuk merujuk orang atau pribadi yang sama. Nah, kalau kita membaca bukan hanya Al-Quran, tetapi juga literatur Islam yang lain yang sangat penting seperti hadis atau hadits, tafsir, sirah nabawiyah, biografi Muhammad, bahkan literatur atau buku-buku kontemporer Islam, atau kalau Anda mendengarkan misalnya ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh Islam yang berpendidikan tinggi, maka jelas sekali Anda bisa menyimpulkan bahwa Isa Al-Masih itu memang berupaya untuk merujuk atau membicarakan pribadi yang sama dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika kita menjawab hal ini, sekarang kita bisa masuk ke dalam poin yang kedua, pertanyaan yang kedua, dan pertanyaan yang kedua ini jawabannya sungguh berbeda. Yaitu apa, saudara? Pertanyaan kedua adalah apakah deskripsi atau gambaran tentang siapa Yesus di dalam Alkitab dan kekristenan dan siapa Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu sama? Jawabannya jelas tidak sama. Jadi ketika kita berbicara tentang deskripsi gambaran tentang Yesus dan Isa Al-Masih, Yesus dalam Alkitab, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Islam, kita akan menemukan sebuah gambaran yang sangat berbeda, walaupun di dalamnya tetap ada beberapa kesamaan di permukaan. Nah, untuk menjelaskan ini, izinkan saya mengundang saudara ya untuk membaca Alkitab, khususnya Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat 13 sampai 16. Karena bagian ini saya pandang relevan dengan pembahasan kita. Saya akan bacakan bagi kita. Matius 16 ayat yang ke-13 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Syukur dikasih Tuhan dalam kisah ini dan perikop ini, pada satu titik dalam perjalanan pelayanan dan kebersamaan dengan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah anak manusia. Anak manusia itu adalah sebutan favorit Yesus untuk dirinya sendiri. Dan kalau kita belajar Alkitab, itu merujuk pada figur yang dibicarakan dalam kitab Daniel, pasal yang ke-7, 13, 14, seorang serupa anak manusia, tapi yang disembah segala bangsa.
Jadi anak manusia itu tidak menekankan kemanusiaan Yesus, saudara-saudara. Tapi berbicara tentang seorang figur ya, manusia, tetapi yang memiliki kuasa dan kemuliaan dan disembah segala bangsa. Dan ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini, atau anak manusia ini? Salah satu pandangan populer yang berkembang saat itu adalah bahwa Yesus merupakan salah seorang dari para nabi. Ya, salah satu di antara para nabi saja. Sudah ada banyak nabi terdahulu dan sekarang muncul Nabi Yesus. Tetapi menariknya, Petrus yang berbicara saat itu, kemudian dia berkata, tetapi apa katamu, kata Yesus. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini adalah jawaban yang amat berbeda yang diberikan oleh murid-murid Yesus dibandingkan dengan pandangan populer saat itu. Pandangan populer saat itu, Yesus salah satunya adalah salah seorang di antara para nabi. Nabi, dia adalah rabi dan guru, atau guru ya maksud saya. Tetapi murid-murid Yesus yang mengenal dia dari dekat, dan dalam hal ini Petrus berkata, engkau adalah Mesias yang diurapi, anak Allah yang hidup. Nah, belakangan kita melihat bahwa para murid itu akan menjadi lebih jelas mengerti siapakah Yesus khususnya ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan mereka menyembah Yesus ya sebagai Tuhan dan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kembali kepada pandangan Yesus sebagai salah seorang dari para nabi, sebenarnya pandangan yang muncul ini, saudara, di dalam Alkitab ini juga adalah pandangan yang saat ini dianut oleh Muslim dari sejak permulaannya. Ya, jadi Muslim percaya bahwa Yesus adalah salah seorang dari para nabi. Bukan hanya nabi, dia juga adalah rasul, utusan Allah. Bahkan Isa Al-Masih termasuk salah satu dari ulul asmi, rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Cuman ada 5 yang diberi gelar itu sesuai di dalam Islam, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Bukan hanya itu, saudara. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran juga digambarkan bukan hanya nabi dan rasul, tetapi dia digambarkan sebagai seorang muslim. Ini yang penting. Karena banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa semua ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang Isa Al-Masih itu sebenarnya menggambarkan Isa Al-Masih sebagai seorang muslim. Sebagai muslim artinya sebagai orang yang tunduk dan berserah kepada Allah atau Allah. Dan bukan hanya sebagai muslim, Isa Al-Masih adalah seorang manusia ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Jadi di dalam Al-Quran dan di dalam tradisi Islam, akidah Islam, semua nabi termasuk Muhammad adalah manusia biasa, ciptaan. Demikian pula Isa Al-Masih. Nah, walaupun Isa Al-Masih itu terlahir dari perawan Maryam atau Maria di dalam Al-Quran, tetapi toh Al-Quran menegaskan bahwa Isa Al-Masih adalah ciptaan. Sampai di sini mari kita simpulkan sejenak, saudara. Isa Al-Masih di dalam Islam adalah ciptaan, manusia biasa yang diberi nikmat kenabian, dia diangkat menjadi nabi, diutus Allah, rasul, bahkan dia termasuk salah satu di antara ulul asmi. Dan di dalam pelayanannya, Isa Al-Masih memang melakukan banyak mujizat. Dan itu misalnya Anda bisa baca di surah Al-Maidah, surah nomor 5 dalam Al-Quran, ayat 110 sampai 115. Ada mujizat-mujizat Isa Al-Masih. Tetapi walaupun demikian, hakikatnya Isa Al-Masih sekali lagi hakikatnya adalah manusia. Dan sebagai seorang nabi dan rasul Islam, maka misi Isa Al-Masih adalah mengajak Bani Israel, orang-orang Israel sejamannya, untuk menerima Islam. Jadi Isa Al-Masih itu berdakwah, mengundang Bani Israel khususnya untuk percaya dan menerima ajaran Islam, yaitu mengesahkan Allah, ya, tunduk kepada Allah yang esa. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini, saudara, kita melihat sungguh ada perbedaan yang sangat penting sekali antara siapa Yesus di dalam Alkitab dan siapa Isa Al-Masih
di dalam Al-Quran dan di dalam Islam. Kalau boleh ada dua hal saja yang kita mau kontraskan dan bedakan, ya, adalah kematian dan ketuhanan. Sesuai di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah nomor 4, ya, ayat 157, dan Anda mungkin bisa membaca dari ayat 156 sampai 158. Di sana jelas sekali ada satu ayat yang menegaskan dan fondasi yang menegaskan bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati disalibkan. Dan itu sudah saya bahas dalam video saya yang lain yang Anda bisa tonton. Jadi di dalam pandangan Islam, Isa Al-Masih itu diangkat Allah. Ini pandangan yang mayoritas ya. Dia tidak mati disalib. Tidak mati disalibkan. Dan yang kedua tentu saja yang ditolak secara utama oleh Islam adalah ketuhanan dari Isa Al-Masih. Anda bisa membaca ini misalnya di dalam Al-Maidah ayat yang ke-17. Ya. Karena di sana ditegaskan bahwa orang-orang yang percaya bahwa Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam itu disebut kafir. Dan bahwa Allah itu sebenarnya bisa sanggup membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia. Jadi Isa Al-Masih kalau dibandingkan dengan Allah itu tidak ada apa-apanya. Allah bisa membinasakan Isa Al-Masih karena Isa Al-Masih hanyalah manusia, ciptaan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hal kematian dan ketuhanan Isa Al-Masih, inilah kita melihat betapa berbedanya ya, antara Yesus yang digambarkan dalam Alkitab dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Dan khusus untuk dua tema itu, apakah Yesus itu misalnya mati disalibkan atau digantikan oleh orang lain di kayu salib, sekali lagi itu sudah dibahas, ya, ada videonya di Bara, dan juga demikian dengan ketuhanan Yesus. Dan banyak Muslim bertanya misalnya, di manakah Yesus berkata, akulah Tuhan Allah sembahlah aku, dan apa bukti ketuhanan Yesus, itu juga sudah ada videonya, sudah saya bahas di waktu yang lalu. Jadi saudara bisa menonton kembali. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengerti hal ini, maka kita mau merangkumkan. Apakah Isa Al-Masih yang dibicarakan dalam Al-Quran dan Islam itu berusaha untuk membicarakan orang yang sama dengan Yesus? Jawabannya adalah iya. Tetapi apakah Isa Al-Masih yang digambarkan tentang siapa dia, apa misinya, hakikatnya, yang digambarkan di dalam Islam, Isa Al-Masih yang digambarkan Islam, apakah ini sama dengan Yesus yang digambarkan dalam Alkitab? Jawabannya adalah tidak. Walaupun ada beberapa persamaan seperti lahir dari perawan Maria, melakukan mujizat, dan seterusnya, tetapi perbedaannya begitu kuat, terutama di dalam hakikatnya, apakah dia adalah Tuhan atau ciptaan, dan dalam misinya, ya, karena di dalam Islam Isa Al-Masih itu mengundang orang untuk menerima Islam, dan di dalam Kristen untuk menyelamatkan orang berdosa, dan bahkan juga bukan hanya di dalam hakikat dan misi, bahkan di dalam kematiannya. Nah, oleh karena itulah saya percaya bahwa pemahaman ini akan menolong kita untuk tidak jatuh pada kesalahpahaman dan kebingungan, dan saya harap ini bisa menjadi bekal atau modal kita untuk kita bisa melakukan diskusi dan dialog yang konstruktif, yang membangun ketika kita berbicara misalnya tentang tema ketuhanan dan kematian Yesus. Saya akan mengakhiri sampai di sini materi ini, dan mari kita masuk di dalam tanya jawab, saudara-saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bejo. Malam hari ini luar biasa penjelasan yang dalam 20 menit merangkum banyak jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Karena memang ada juga orang-orang yang berkata, pokoknya saya nggak mau terima Yesus itu berbeda dengan Isa. Nah, ketika disampaikan apa alasannya, ya pokoknya. Nah, tapi hari ini kita sudah mendapat jawaban yang luar biasa. Jadi kita berharap memang bagian ini untuk menolong kita semua, termasuk saya dan semua tim, bahkan juga rekan-rekan yang ada, untuk kita semakin belajar, bahkan jadi tadi di akhir statement Pak Bejo untuk membangun diskusi yang konstruktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan menolong kita semua.
untuk dihidup dalam keberagaman yang ada. Terima kasih Pak Bejo malam hari ini, dan ada beberapa pertanyaan Pak. Setidaknya saya sudah mencatat ada 3 pertanyaan di malam hari ini. Kita dimulai dari yang pertama Pak. Pak, kalau di kalangan Kristen kan seringkali menyebut bahwa Islam itu mengajarkan bahwa Isa nanti akan datang kembali sebagai hakim yang adil, Pak, sebagai Imam Mahdi begitu. Nah, bukankah ini juga mirip Pak dengan ajaran Kristen bahwa Yesus akan datang yang kedua sebagai hakim, Pak? Bukankah itu sebuah persamaan yang luar biasa, Baik, tidak terima berbeda sama kasih. sekali, Pak? Saya kira itu adalah pertanyaan yang sangat populer ya di kalangan Kristen khususnya, dan jawaban saya secara cepat adalah tidak sama. Jadi tadi sudah saya tegaskan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah seorang Muslim. Ya, seorang Muslim. Dia adalah orang yang tunduk dan berserah kepada Allah. Dia adalah salah satu di antara para nabi, rasul. Bahkan sebenarnya tadi saya tidak menyebutkan di dalam Quran surah 61 ayat 6 dipercaya bahwa Isa Al-Masih itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Itulah sebabnya banyak Muslim yang kemudian berupaya untuk mencari di dalam Alkitab kita, orang Kristen, ayat yang mungkin berbicara tentang Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa Isa Al-Masih di dalam Islam itu adalah Muslim, maka memang di kalangan Islam ada penafsiran, ya, karena ini salah satu dasarnya selain Al-Quran juga hadis, ya, yang menyatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat, ya, sebelum Isa Al-Masih turun ke bumi. Turun ke bumi sebagai hakim yang adil. Sebagai hakim. Nah, tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan lupa sekali lagi bahwa Isa Al-Masih itu adalah Muslim sampai kapanpun. Sampai kedatangannya yang kali kedua dia adalah seorang Muslim. Dan bahkan kalau kita membaca hadisnya, saudara, dinyatakan bahwa dia memiliki misi waktu datang kembali nanti dalam kepercayaan Islam. Misinya adalah menghancurkan salib. Menghancurkan salib itu untuk membantah bahwa dia pernah mati di salib. Membunuh babi adalah hal kedua yang dilakukan. Membunuh babi untuk menegakkan syariat Islam. Ya. Dan yang ketiga adalah menghapuskan jizyah. Ya, menghapuskan jizyah itu opsi bagi warga non-Muslim yang tinggal di pemerintahan Islam, yang kadang-kadang disebut dengan khilafah Islamiyah. Dan ketika itu dihapuskan, maka orang-orang diundang untuk menerima Islam, ya, atau diperangi. Dan itu didasarkan oleh Al-Quran, misalnya surah 9 ayat yang ke-29 dan 30. Ya, dari surat At-Taubah ayat yang ke-29 dan 30. Jadi kedatangan Isa Al-Masih sebagai hakim yang adil di dalam perspektif Muslim itu sangat berbeda dengan kedatangan Yesus kali kedua dalam perspektif Kristen. Dalam perspektif Kristen, Yesus datang kembali sebagai raja. Sebagai raja yang akan disembah oleh segala bangsa, dan pada saat itu semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini sangat berbeda dengan perspektif Islam tadi yang bahkan mengajarkan bahwa kemudian Isa Al-Masih pada waktu datang, dia akan mengundang orang Kristen untuk masuk Islam. Saya kira itu, Pak, tanggapan cepat saya tentang eskatologi perbedaan antara Kristen dengan Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Memang saya berpikir bahwa dialog seperti ini perlu dilakukan secara intensif untuk kita orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang juga bahkan menjadi fanatik, Pak. Tapi semakin terbuka, bahkan ketika bergaul dengan rekan-rekan Muslim atau yang lainnya, kita punya pemikiran yang luas sehingga kita tidak saling hujat atau saling menghina atau bahkan mungkin melecehkan. Tetapi kita bagian ini seperti sesuatu yang luar biasa sebagai sebuah kerinduan untuk belajar, Pak. Nah, ini terkait dengan juga kalau kita bicara tentang perbedaan agama pasti banyak sensitivitas. Tetapi kalau kita mau memulainya dari sebuah kerinduan untuk belajar, pasti kita punya kecenderungan untuk melihat kebenaran lebih dalam lagi. Nah, ini terkait dengan berita-berita baru-baru ini, Pak.
Tapi saya akan mengajukan sebuah pertanyaan yang pasti akan menjadi konstruktif bagi kita semua. Pak, ini terkait dengan gambar wajah Yesus, Pak. Mengapa dalam kekristenan diperbolehkan atau munculnya lukisan gambar wajah Yesus di mana-mana, kita bisa bahkan bisa membeli di jalan-jalan raya atau di toko-toko buku, dan itu terpampang wajah Yesus dengan jelas. Sedangkan kita tahu dalam Islam itu dilarang menggambarkan misalnya Nabi Muhammad. Apakah ada penjelasan tentang hal ini, Pak, supaya kita tidak Baik. salah paham dengannya? Kalau pertanyaannya adalah mengapa di dalam Kristen diizinkan atau diperbolehkan lukisan-lukisan tentang Yesus ya. Jadi ada banyak versi lukisan tentang Yesus gitu ya. Dan atau bahkan dalam film Yesus kita melihat bahwa Yesus itu diperankan oleh orang, kira-kira begitu ya. Tetapi di dalam Islam tidak diizinkan untuk dilakukan terhadap Nabi Muhammad di dalam kepercayaan mereka. Saya kira di dalam Islam mereka ingin menjaga agar Nabi Muhammad tidak dikultuskan, ya, agar Nabi Muhammad kemudian tidak dikultuskan dan tidak terjadi gambar-gambar itu kemudian misalnya akan di dalam Islam kemudian akan ditinggikan secara berlebihan dan kemudian melanggar akidah Islam. Tetapi kalau fokus kepada Kristen saja, mengapa kita di dalam kekristenan mengizinkan bahwa misalnya gambar Yesus itu beredar? Ya, jawabannya adalah karena Yesus kita percaya pernah datang sebagai manusia, pernah dilihat. Allah itu tidak terlihat, Allah adalah roh, Allah tidak terlihat. Dan kita melihat bahwa Alkitab menegaskan Allah telah datang dalam rupa manusia. Firman Allah telah datang dalam daging, ya, itu inkarnasi. Firman itu telah diam di antara kita, dia telah menjadi manusia. Dan kalau Yesus pernah menjadi manusia, dia Allah pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia, maka berarti dia pernah dilihat oleh murid-muridnya. Bahkan dilihat oleh musuhnya juga. Nah, kalau ia pernah hadir di tengah manusia dan dilihat, maka menjadi manusia betul-betul secara fisik, ya, manusia sepenuhnya, maka kita melihat bahwa tidak ada keberatan karenanya di dalam tradisi Kristen untuk melukis misalnya Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian lukisan-lukisan Yesus itu boleh kita tinggikan seperti jimat atau kita, wah ini lukisan Yesus yang sangat sakral sekali? Saya kira kita tidak boleh, ya, mengkultuskan apalagi meninggikan produk-produk seperti lukisan, gambar-gambar Yesus. Karena kita tahu bersama yang patut kita sembah hanya Allah. Jadi kalau ada gambar Yesus di dalam misalnya di rumah saya atau di tempat manapun, di buku, ya kita tidak perlu berlebihan melihatnya. Ya, itu hanya sebuah jendela. Ilustrasinya begitu, jendela untuk kita mengingat tentang Allah yang pernah menjadi manusia. Lagi pula, apakah gambar-gambar Yesus itu akurat? Saya kira tidak. Itu cuman gambaran saja, dan bahkan para ahli biblika ketika mencoba merekonstruksi gambar Yesus, kira-kira Yesus itu yang asli seperti apa, itu saya temukan jauh tidak seganteng yang biasanya muncul di televisi, di dalam film-film atau dalam lukisan-lukisan, ya. Jadi yang biasanya muncul tuh wah, kebarat-baratan begitu ya, dan sangat tampan sekali. Tetapi para ahli Alkitab yang mencoba merekonstruksi itu mempunyai gambaran yang berbeda. Dan satu lagi Pak yang menarik ya, gambar Yesus itu kalau di Afrika ya kulit hitam gitu. Kalau di Taiwan misalnya, saya pernah ke sana, itu juga matanya sipit kayak orang Tionghoa. Jadi di dalam kekristenan, sekali lagi gambar atau lukisan-lukisan ini tidak memiliki nilai sakral yang berlebihan. Itu hanyalah jendela untuk menolong kita mengingatkan bahwa Allah pernah datang dalam rupa manusia. Dan itu bisa dikontekstualisasikan seperti yang tadi saya katakan, begitu ya. Di Afrika dia digambarkan seperti kulit hitam, di China seperti kulit putih, di Jawa Tengah ada beberapa lukisan tentang Yesus yang seperti orang Jawa. Apakah itu berarti kemudian itu sesat? Saya kira tidak. Ya, itu kontekstualisasi saja.
Kira-kira demikian Pak, tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya yang menolong kita semua. Ada pertanyaan terakhir nih Pak dari rekan-rekan yang bahkan mirip-mirip, jadi saya akan simpulkan dari setidaknya ada 3 sampai 4 pertanyaan yang mirip Pak dari Mercy yang bertanya tentang bagaimana dengan saudara kita yang di dalam jurusan misiologi yang ada Alkitab, bahkan ada Alkitabnya yang mengubah nama Yesus menjadi Isa. Lalu apakah ada dari Mike, apakah kita tidak boleh menggunakan sebutan Isa? Lalu dari Esther, bagaimana komentar Bapak jika point of contact dari misi bahwa Yesus sama dengan Isa, Pak? Nah, ini dalam praktek kehidupan misalnya misiologi atau penginjilan. Nah, Ya, kontekstualnya apakah bisa disebut sebagai Isa, Pak? Terima kasih, Pak. baik, baik, terima kasih. Harus diakui di kalangan orang-orang Kristen yang sama-sama cinta Tuhan, sama-sama pelayanan, bahkan memberitakan kabar baik, sama-sama ada perbedaan pandangan tentang hal ini. Ya, jadi ketika nanti saya menunjukkan pandangan saya, kita boleh berbeda, namun kita harus tahu bahwa kita memiliki satu kerinduan yang sama, kita mencintai Tuhan Yesus, dan kita ingin mewartakan Injil. Pandangan saya pribadi adalah kita boleh menggunakan nama Isa dalam percakapan awal tentang percakapan Injil. Tetapi ketika kita masuk ke dalam diskusi yang lebih dalam dan ingin menunjukkan pandangan Kristen, maka saya pribadi lebih memilih untuk menggunakan nama Yesus. Mengapa demikian? Izinkan saya memberikan penjelasannya atau alasannya. Yang pertama, tadi sudah saya katakan bahwa nama Isa, Isa Al-Masih, Isa Putra Maryam, Isa Ibnu Maryam, atau Al-Masih di dalam Al-Quran dan di dalam Islam itu sangat jelas menunjukkan bahwa dia adalah ciptaan Muslim, Nabi Islam, Rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Jadi kalau saya, saudara-saudara, misalnya saya berjumpa dengan Muslim yang terpelajar, begitu ya, dan kita menggunakan nama Isa, maka dia akan langsung memiliki asosiasi dan perspektif bahwa Isa itu adalah Muslim, Isa itu adalah ciptaan. Sedangkan ketika kita menggunakan nama Yesus, dan memang yang kita maksudkan adalah Yesus di dalam Alkitab, maka asosiasi itu tidak akan muncul secara instan, paling tidak, atau secara langsung. Jadi bagi saya, kalau kita menggunakan nama Isa, dan saudara berjumpa dengan Muslim yang terpelajar ya, dan mengerti agamanya, mengerti tentang Al-Quran, ajaran Al-Quran tentang Isa Al-Masih, maka itu justru akan menimbulkan hambatan. Justru akan menimbulkan hambatan karena itu justru jelas sekali konsepnya bertentangan. Jadi saya adalah termasuk orang yang tidak setuju dengan penekanan penggunaan nama Isa di dalam percakapan penginjilan. Sebagai pembuka percakapan, percakapan awal, boleh. Tetapi selanjutnya yang saya beritakan adalah Yesus di dalam Alkitab, dan saya memilih untuk menggunakan nama Yesus untuk menghindari asosiasi terhadap konsep Isa dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa juga bahkan orang-orang Arab Kristen, mereka menggunakan nama Allah sampai hari ini. Tetapi mereka untuk nama Isa, mereka juga tidak menggunakannya. Ya, jadi saya kira kita harus melihat bahwa memang ada satu penekanan, ya, bahwa ini berbeda. Jadi kita yang hidup di Indonesia, kita harus bijaksana. Mungkin maksud kita baik, gitu ya. Misalnya untuk membangun kedekatan menggunakan nama Isa, tetapi bagi saya pribadi tindakan itu justru tidak bijaksana. Nah, tentu saja saya tetap menghargai ya saudara-saudara seiman saya ya yang terus melayani Tuhan dan punya pandangan yang berbeda dengan saya. It's okay gitu ya, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hal ini. Kita bisa saling menghargai dan kita bisa saling mendengarkan pandangan dari rekan-rekan yang berbeda. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bejo. Malam hari ini sudah luar biasa menolong kita membuka perspektif dan cara pandang yang baru. Dan keterbukaan ini menolong kita juga untuk semakin terus belajar dan memahami keberadaan kita di Indonesia. Jadi secara konteks kita perlu melihat, tetapi juga secara doktrin kita terus memegangnya dengan erat. Terima kasih Pak Bejo, meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan, tapi mohon maaf sekali, saya harus mengakhiri malam hari ini karena keterbatasan waktu kita. Tapi nanti kita akan catat dan akan secara redaksional akan disampaikan ke tim untuk diolah apakah ini bisa menjadi tema yang baru. Terima kasih untuk atensi rekan-rekan semua. Dan saya mempersilakan Pak Bejo untuk menutup di dalam doa malam hari ini. Saya persilakan Pak. Baik Pak, bolehkah sebelum kita berdoa saya ingin mengingatkan saudara-saudara semua bahwa terkait dengan kematian Yesus dan ketuhanan Yesus, saya mendorong saudara untuk menontonnya di dalam video yang ada di YouTube channel Bara Digital Ministry, karena itu sangat terkait dengan tema kita malam hari ini. Iya, betul. Sudah membuat, waktu itu kita sudah ceramahkan video tentang benarkah Yesus digantikan orang lain di tiang salib atau di kayu salib, dan di manakah ayat yang berkata akulah Tuhan Allah sembahlah aku, dan apa bukti keilahian Yesus, sekaligus apa bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saya melihat bahwa video-video itu sebenarnya bisa Anda pelajari sebagai kelanjutan dari apa yang kita bicarakan saat ini. Saya kira itu Pak. Baik, Mari terima kasih Pak. Iya. Ya, mari kita tutup dalam doa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu, kami boleh terus belajar, dan kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara seiman dari berbagai tempat yang berbeda, di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Tuhan, tolong kuatkan iman kami terus, ajar kami terus belajar firman-Mu, Alkitab Tuhan, supaya kami juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, supaya kami diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan kami Tuhan boleh melihat, bahkan di tengah situasi yang sukar ini, Tuhan Yesus sungguh hadir di dalam hidup kami juga. Bukan hanya memelihara kami, tetapi juga kami rindu dipakai terus menjadi saksi-Mu. Dan berkatilah ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa, berkatilah anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, dalam pergumulan dan situasi apapun. Mungkin ada yang putus asa dan hilang harapan. Di tengah ketidakpastian hidup yang berkepanjangan saat ini. Tuhan, jamahlah, hiburkanlah dan pulihkanlah. Demikian pula di antara kami mungkin ada yang menikmati banyak berkat-Mu justru di tengah masa ini. Ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat, menghibur, menasihati, bahkan menyalurkan berkat-berkat materi yang kami miliki untuk saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, ini kerinduan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan untuk kami belajar kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Bejo untuk pelayanan malam hari ini. Saya mewakili rekan-rekan. Salam untuk keluarga dan pelayanan yang ada. Terima kasih. Terima kasih dan selamat malam rekan-rekan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan tema yang berbeda dalam program yang sama di waktu yang sama. Kita akan belajar bersama dengan hambanya bagaimana mengatasi rasa takut dalam hidup ini bersama dengan Pak Paulus Surya. Dan sekali lagi, atas nama tim dan rekan-rekan semua yang sudah hadir, mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.